mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore, sore. Sore, Pak. Salam sehat untuk kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita masuk di sesi kedua terkait dengan webinar kita yang berjudul terkait dengan ginjal, ginjal sehat, hidup sehat. Nah, untuk memperlancar kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, hari ini, sore ini, kita spesial webinar terkait dengan health talk, ginjal, hidup sehat. Ya, nantinya teman-teman saya akan menjelaskan terkait rules yang akan kita laksanakan. Jadi teman-teman nantinya akan ada pretest terlebih dahulu, dan nantinya scan barcode-nya akan saya bagikan di Zoom. Jadi teman-teman silakan nantinya akan scan ya untuk pretest. Lalu nanti dilanjutkan terkait dengan materi. Lalu di akhir sesi akan ada post test, yaitu kita akan main Kahoot. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa hadiah. Dan nanti untuk penanya terbaik, saya sudah menyiapkan hadiah voucher belanja masing-masing Rp50.000. Dan juga di akhir sesi nanti akan ada Kahoot yang masing-masing juaranya akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp50.000. Dan juga di sini dari Bumida spesial sekali sudah menyiapkan merchandise ya buat teman-teman penanya. Dan nanti silahkan yang bertanya secara menarik, saya akan kasih merchandise. Oke? Semangat ya. Nah, sebelumnya kita akan ada sambutan dari HR Strategik, yaitu Bapak Ilham selaku HR Strategik Senior Manager. Kepada Bapak Ilham, saya persilahkan. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Teman-teman semuanya. Selamat sore, dokter Hadot, dan sudah ya Pak ya, yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih kesediaannya untuk sharing buat teman yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya terkait dengan bagaimana kita bersikap dan tentunya berperilaku sampai bagaimana kita juga menjaga dalam konteks kesehatan itu sendiri Pak ya. Nah, tentunya juga disupport oleh teman-teman dari Bu Mida maupun MIP yang menghadirkan sebuah session tentang kesehatan. Ini adalah sebuah tema yang diambil dari bagaimana atau record dari kesehatan rekan-rekan semuanya sehingga hari ini kira-kira begitu. Ini adalah profil yang tentunya kita harus menjadi prioritas untuk kita dok, tentunya menjadi perhatian juga buat teman-teman kaitannya ginjal. Nah, mungkin rekan-rekan pada sore hari ini sudah habis berapa botol tuh atau berapa gelas. Nah, ini menarik ya. Tentunya kita sebagai karyawan juga perlu memperhatikan juga bagaimana kondisi tubuh kita juga sering juga kita diingatkan untuk bagaimana mengkonsumsi air putih tentunya berapa betul sampai kita di sini juga ada pakai botol begini nih dok. Jadi untuk mengukur kira-kira kita habis berapa nih seharinya ini yang untuk dikonsumsi tentunya. Nah, semoga nanti ada beberapa hal yang bisa disampaikan yang menjadi perhatian kita apa yang perlu bagi pola konsumsi kita, apa yang perlu dihindari. Nah, itu tentunya nanti kita akan mendapatkan sharing dari dokter. Tentunya semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Saya kira sekali lagi terima kasih kehadirannya rekan-rekan semuanya. Semoga ini terus berlanjut sharing-sharing seperti ini dan tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik ke depannya.
Kira-kira itu Mas Aziz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham atas sambutannya. Setuju dengan Pak Ilham bahwasanya semoga nantinya teman-teman mendapatkan pembelajaran terkait dengan informasi penyakit ginjal itu seperti apa, terus pencegahannya seperti apa. Nah, nanti kita akan ditemani oleh narasumber pembicara kita yaitu Dr. Radot Maruhum Simatupang. Halo, selamat sore Bapak Radot. Selamat sore. Iya, sudah siap Pak untuk memberikan materi yang sangat luar biasa? Ya. Oke, saya persilakan Pak untuk memberikan materi kepada teman-teman kita di Modern Land. Ya. Silakan Pak. Baik. Selamat sore, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Modern Land ya sudah memilih Bu Mida untuk menjadi klien kesehatan ya Pak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, nama saya Radot Maruhum Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan kata orang-orang ya. Jelas suara saya Bapak Ibu ya? Halo? Ya, Jelas dokter. jelas Pak. Jelas. Nah, Jelas, saya Pak buat Dokter, jelas. saya buat materi ini sesederhana mungkin sehingga Bapak Ibu mudah mengingatnya. Ginjal atau bahasa Inggrisnya itu kidney ya. Slide. Ini slide-nya mana di sini? Oke. Ya, jadi sebentar ya. Ini nomor satunya mana? Hmm? Oke, jadi ginjal itu terletak di sebelah ini gambarnya ini pertama ini pertama ya. Bentar ya. Gambar. Mas Wahyu. Iya. Tolong Wahyu slide pertama. Nah, ginjal atau kidney lanjut slide, oke, lanjut. Nah, dia terletak di sebelah belakang ya, di bawah tulang punggung ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bermasalah dengan ginjal biasanya itu diawali dengan rasa kembang di belakang ya. Kemudian rasa sakit seperti terbakar ke pinggang yang sering orang bilang nih kolik ya. Bagaimana membedakan dengan cedera tulang belakang? Jadi kalau cedera tulang belakang itu sering nih kita rancu dengan low back pain ya, low back pain di struktur tulang belakang itu dia nempel turun ke bawah di bawah iga di bawah diafragma itu ya. Nah ginjal ini ada dua buah kiri kanan ya. Jadi ciri-cirinya tuh merasa panas dia menjalar. Tapi kalau tulang belakang tidak terlalu nyeri ya. Kalau dia nyeri kayak ditusuk-tusuk. Nah tes paling sederhana itu ketika kita pukul eh, punggung kita itu di daerah letaknya itu dia terasa nyeri. Itu untuk membedakan dengan tulang belakang. Kalau belakang itu namanya tes tes ketok ginjal ya. Kalau kita ketok gitu dia terasa nyeri. Aduh katanya gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan secara anatomi ya, ini di sebelah sini nih Pak ya, ginjal nih. Nah, ini nih. Kalau kita ketok di belakang dia nyeri dia. Nah, ini gambar strukturnya ini ginjal nih. Jadi biar Pak Jokowi atau misalnya Luna Maya sama nih kayak gini ginjalnya ya. Nah, kira-kira ginjal kita seperti ini ya. Dia ada di belakang dan dia ada dua buah. Oke, baik lanjut. Slide. Nah, fungsi ginjal sebenarnya buat apa sih? Nah, fungsi ginjal itu mengeluarkan sisa-sisa kotoran dalam tubuh kita dalam bentuk cairan ya, menyeimbangkan cairan tubuh, ya, memproduksi sel darah merah,
mengatur tekanan darah. Itulah keagungan Tuhan ya, bagaimana dalam satu hari dia bisa menyaring 120 sampai 150 liter darah per hari tanpa kita sadari. Jadi begitu pentingnya organ ini ya terhadap kebutuhan cairan, mengaktifkan vitaminnya juga untuk kesehatan tulang dan gigi ya. Nah, yang penting di sini kita perlu ingat bahwa ginjal ini adalah mengatur tekanan darah, menyeimbangkan cairan tubuh, yang ini perlu ingat jadi pentingnya ya, mengeluarkan sisa produk, ya, memproduksi sel-sel darah merah. Makanya kalau dia ada gangguan ginjal menyebabkan hipertensi, bisa anemia, bisa dehidrasi, jadi dia kemana-mana. Ini ginjal ya, jadi begitu pentingnya ginjal ini. Nah, lanjut slide. Nah, bagaimana ginjal itu bisa mengalami kerusakan? Ya, misalnya kita kurang minum ya. Banyak nih anak-anak sekarang itu dari kecil itu karena terbiasa dia meminum dengan rasa, entah manis, entah asam ya. Jadi dia malas minum yang berasa tawar. Rasa tawar itu dia malas. Nah, akhirnya dia kurang minum. Yang kedua banyak duduk ya, main game melulu ya. Banyak pegawai ini jam istirahat digunakan juga untuk main game ya. Dan kemudian juga malas gerak ya. Dari rumah naik motor, mobil posisinya duduk. Sampai di kantor duduk, pulang duduk, duduk melulu jadinya ya. Jadi itu eh, belakangan ini itu penyebabnya ya. Kemudian juga bisa dari misalnya kegemukan, sedikit olahraga, ya, terlalu banyak mengonsumsi garam. Jadi banyak itu kalau kita makan bakso misalnya kita kan nggak tahu takarannya ya, bakso dan gula ya. Atau dia menyebab karena faktor infeksi ya, bakteri atau virus ya. Bakteri itu kalau minuman yang tercemar ya dari rumah kita tercemar atau misalnya kita menggunakan dispenser tapi itu apa tabungnya udah lama Pak, tolong diperhatikan dispenser tabungnya udah lama ya, kadang-kadang lebih dari 5 tahun ya itu diperhatikan juga. Nah, yang sering juga menunda keinginan buang air kecil misalnya kan di tengah kemacetan tuh akhirnya kita nahan-nahan dia jadi reflux tuh, jadi dari kandung kencing itu dia naik ke atas tuh, bisa naik ke atas ya, bisa naik ke atas akhirnya menyebabkan infeksi pada ginjal ya, dia menekan ginjal, ginjalnya jadi membengkak, bisa seperti itu. Kurang tidur ya, istirahat itu perlu ya. Banyak orang sekarang itu siang bagi malam, malam bagi siang ya. Eh, Gadget ketagihan main game ya, jadi itu bisa menyebabkan kurang tidur, apa, merangsang mata untuk melek terus ya, jadi susah tidur. Nah, diet protein yang terlalu tinggi, misalnya makan ayam dulu ya, apa mau praktis-praktisnya aja ya, daging-dagingan ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan itu ya. Jadi protein yang tinggi ini menyebabkan ginjal terlalu kerja berat untuk menyaring ya. Nah, yang terakhir itu faktor keturunan atau genetik. Dulu kalau orang sakit ginjal itu karena faktor keturunan. Jadi sekarang itu ternyata teori itu udah bergeser. Jadi misalnya dengan riwayat keturunan ginjal, anaknya pasti ginjal atau turunannya pasti ginjal. Nah, sekarang tidak, dengan lifestyle itu, pola makan ya itu eh, bisa menyebabkan kelainan ginjal, lifestyle kurang tidur, malas olahraga, itu bisa menyebabkan kelainan pada ginjal. Jadi istilahnya ginjal itu sekarang tidak hanya faktor kurang tapi bisa didapat karena gaya hidup kita. Lanjut. Nah, bagaimana kita menjaga ginjal kita biar sehat? Nah, kita harus terukur ya. Salah satu penyebab kerusakan ginjal itu kita sering banyak minum gula, mengandung gula ya, gula atau karbohidrat. Jadi eh, diharapkan Bapak Ibu juga sekarang itu paling jahat sebenarnya nasi ya, nasi sama gula. Jadi kalau yang hobi ngopi, misalnya ngopi, ngopi itu maksimal sehari per 24 jam tuh 4 cangkir. Cangkir ya, cangkir bukan gelas ya. Pagi, siang, sore ya. Nah itu. Nah, kalau Bapak Ibu hobi ngopi, jangan pakai gula. Misalnya ke Starbucks ya, kemana lagi tuh, kopi kenangan ya, jangan pakai itu. Apa namanya gula? Gula itu paling jahat. Atau nasi ya. Kenapa nasi itu udah orang tua dulu itu makan nasi banyak kok nggak kena gula dok? Ya karena sekarang kan ada rekayasa genetika padi ya. Dulu orang panen tuh sekali setahun, natural gitu loh. Sekarang itu dipercepat, makin tambah jumlah penduduk. Wah ini kalau sekali setahun orang banyak pada agak makan kali ya begitu ya. Jadi dipercepatlah. Jadi
3 bulan udah panen. Jadi kita tidak tahu lagi kualitas dari si nasi tersebut ya, rekayasa genetika itu ya. Nah, itu yang menyebabkan jadi kalau makan itu apalagi kadang-kadang kita pakai bakso, pakai mie, pakai nasi ya. Udah makan bakso, karbohidrat, mie-nya itu terus kita pakai nasi biar kenyang gitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita nggak sadar gitu ya, bahwa lama-lama dan tubuh itu bersifat investasi. Jadi kalau kita misalnya 20 tahun sudah mulai boros makan gitu kan, wah biar kenyang ini ya makan. Nanti 30 tahun, 35 tahun di saat karir mulai menaik, gaji mulai nambah, jabatan mulai ada, duitnya buat berobat. Ya, banyak begitu ya. Terus kurangi konsumsi garam karena garam itu menahan air, terjadi retensi air jadi gemuk dia ya. Nah, konsumsi air itu ini dicatat ya, kebutuhan air kita per 24 jam itu 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Kalau misalnya Mas Ajis beratnya 60, berarti minimal itu 30 kali 60 1.800 ml di batas bawahnya. Jadi 1,5 liter per 24 jam. Jangan diborong ya. Wah, kata dokter Radot, Mas Ajis minum nih 1,8 liter pagi-pagi. Siang minum lagi, itu juga berbahaya kelebihan cairan, menyebabkan pembengkakan ginjal. Namanya hidronefrosis atau bisa menyebabkan juga water intoxikasi. Jadi ngantuk-ngantuk, mual, jadi ginjalnya bengkak. Jadi makanya dosis obat juga antara 50 sampai 100, 500 sampai 1.000. Karena variasi individu juga. Ini jadi riset ini kan ada di versi Asia, Afrika, Eropa ya. Jadi diambillah 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Jangan kebanyakan juga ya. Apa yang kita makan kan nanti diperes jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi air juga. Itu kira-kira. Jadi jangan juga ketakutan. Wah, banyak orang sekarang cuci darah nih pada ngantri di rumah sakit Cipto ya, pada ngantri ambil apa sel darah di PMI. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi cara mudahnya kalau saya suka kasih tahu ke karyawan tuh pagi-pagi begitu datang minta 1 gelas air, ya. Lalu siang sebelum makan makan siang 1 gelas air. Break sebelum pulang 1 gelas air itu kira-kira 350 sampai 500. Nah, di setelah itu kan kadang-kadang juga kita minum pas makan atau minum kopi ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, gitu cara mengingatnya. Juga hindari konsumsi dikit-dikit, jangan misalnya pegal minum obat anti nyeri. Nah, yang sering itu ginjal ini jadi ada yang aneh nih, sampai sekarang belum ketemu nih penyakitnya. Hipertensi ya. Hipertensi itu penyebabnya 90% itu dari ginjal. Ya, 90% penyebab hipertensi itu gangguannya di ginjal. Nah, 90% dari ginjal itu tidak diketahui kenapa dia menyebabkan hipertensi. Itu loh. Itu teori yang belum ketemu. Jadi masih diduga, masih diduga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita jaga lifestyle kita, olahraga yang teratur, ya. Hindari kurang istirahat, jangan kegemukan, ya. Jadi Bapak Ibu tuh jangan takut kelaparan, ya. Karena orang itu puasa 40 hari nggak ada yang mati itu loh. Ya, kuat. Tapi jangan coba-coba nggak tidur seminggu. Wah, itu kita ngejoprak tuh. Plak, langsung jatuh itu ya. Jadi tidur itu penting ya. Nah, jadi itu yang sekarang itu mengganggu ginjal sering hipertensi. Yang kedua itu penyakit diabetes ya. Diabetes itu dia kencing manis ya. Kencing manis itu merusak karena gula itu merusak mikrovaskuler atau pembuluh darah kecil di ginjal, namanya neuropati diabetika. Jadi dia mengganggu di situ ya, jadi apa merusak gitu loh ya, sel-sel neuron di ginjal itu. Ya, jadi itu diingat ya. Nah, kemudian harus rutin olahraga, jangan males. Jadi sekarang itu kan kalau kita ke E1 itu alat treadmill murah ya, bisa dicicil ya, 1 juta itu cicil ya. Dipakai digunakan jalan cepat itu misalnya 1,5 kilometer tiap hari atau 2 kilometer itu habis setengah jam. Dengan kecepatan 3 sampai 4 kilometer per jam, lakukan itu ya. Nanti yang mudah-mudahan nih lama-lama kalau kita kena ginjal ya malas malas berhubungan juga gitu loh ya. Tidur-tidur doang, main lihat-lihatan doang ya, jadi malas gitu ya. Nah, harus olahraga. Lanjut slide berikutnya.
Nah, bagaimana kita mengetahui kalau misalnya ginjal kita mulai terganggu, ya? Sering mual-mual tanpa diketahui penyebabnya, kok mual, perut kembung, ya, nafsu makan berkurang, lemas, gangguan tidur, ya, sering kram otot, ya, hati-hati tuh ya kram otot. Terus yang paling sederhana gampang diingat, kok dok, saya kok kencingnya sedikit ya? Nah itu ya, sedikit. Padahal udara dingin misalnya, udara dingin di kantor pakai AC, di rumah pakai AC. Kok saya jarang kencing dok ya, gitu ya. Itu paling gampang diingat ya, jarang kencing terus lemes ya, terus kulit mulai kok gatel, gatel ya, gatel. Biasanya kalau kulit kering gatel ini bisa disertai dengan apa? Diabetes ya, bisa disertai dengan diabetes tuh ya, kulit kering ya. Atau dia pada saat kita kencing tuh banyak terjadi gelembung udara, jadi banyak busa-busanya tuh, tebel banget busa-busanya itu biasa reaksi daripada ureum ya, banyak ya. Atau mulut kita bau kayak kencing, Goiter exore namanya ya, makin kurus ya. Nah, terus dia tekanan darah yang sulit dikendalikan. Cuman ada teori baru begini. Kadang-kadang pasien itu datang ke dokter, dia seperti mau divonis. Begitu ditensi kok tinggi gitu loh. Begitu tensi tinggi. Nah, kalau misalnya tensi tinggi, itu jangan dokter nggak boleh langsung ngasih obat anti hipertensi. Bisa aja Bapak dalam keadaan stres, kurang tidur. Lalu ada teori yang baru, beli aja alat tensi itu, mereknya apa nih? Amron, sediakan di rumah. Jadi kalau di rumah hasilnya normal, 3 kali 24 jam misalnya di 130, 90, ya ngapain kita minum obat gitu loh. Kan dokter on the spot aja datang ke Bapak, jadi dia jangan juga dokter nggak secepat itu memvonis hipertensi gitu loh. Beli aja alatnya, cek sendiri di rumah dalam keadaan tenang, ya bangun tidur pagi, sebelum tidur malam dicek. Oh ternyata normal, laporin dokternya. Saya kalau di rumah bagus loh dok, difoto. Kalau bisa di video nih, berarti waktu ke dokter bapak ibu stres. Akhirnya dia naik. Kadang-kadang kan kita kalau mau ke dokter itu seperti mau divonis kan. Waduh ini dokter dokter Radot bilang gue sakit apaan nih gitu. Jadi udah dak dikduk duluan. Kemudian juga kalau ke dokter itu saya beritahu ya, begitu divonis hipertensi, usahakan dokter tersebut yang mengecek sendiri. Kadang-kadang maaf-maaf teman sejawat juga udah mulai males nih. Ya, si dokter sendiri yang harus menilai benar nggak di si perawat ngecek ini. Ya paham Bapak Ibu ya. Dok, tolong dicek ulang dong. Nah, dia harus mau melakukan karena Bapak Ibu kan membayar jasa ke dia ya. Ya, jadi dok, coba dokter aja yang ulang. Jangan segan-segan, dokter manusia juga. Bisa juga kita minta gitu loh. Kita kan bayar sama dia walaupun lewat asuransi ya. Ya, jangan segan-segan. Apa benar tensi saya tinggi nih? Misalnya totalnya 170 per 150, ya kan? Nah, itu minta diulang. Nah, kalau misalnya ternyata benar, jangan diintervensi dengan obat dulu. Coba Bapak pulang, second opinion misalnya ke puskesmas atau beli alatnya. Periksa aja di rumah sekarang, masyarakat udah cerdas kok. Tapi jujur ya, ketika diperiksa itu memang di limit misalnya 130, 90 nggak usah minum obat menurut saya. Nah, yang kemudian kesulitan bernapas ya karena cairan menumpuk di paru, nyeri dada karena cairan menumpuk. Ini terlalu sulit kita ingat ya. Jadi yang gampang-gampang kita ingat aja, misalnya mual muntah, lemas, terus sering pusing, tegang di tengkuk gitu ya, buang air kecilnya sedikit, ya. Terus kok ini gue kencing kok apa namanya busanya banyak banget ya. Nah, jadi itu yang gampang diingat ya. Jadi yang mudah-mudah aja kita ingat ya. Terus kok sering kemang di pinggang gitu loh. Pinggang saya kenapa sering kemang ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, persoalannya eh, ginjal itu ada dua. Jadi kadang-kadang ketutup di satu. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Ya luangkan waktu untuk periksa urin. Diperiksa aja urinnya, jangan males. Nggak mahal kok periksa urin. Ya misalnya ketika ke dokter, coba dicek sekali setahun misalnya. eh, Digunakan BPJS-nya untuk periksa itu ya kalau ada curiga seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, lalu bagaimana kita melihat? Ya jangan segan-segan ke laboratorium kita udah curiga, dokternya juga udah curiga ya. Tes urin 24 jam, ada urinase, terus lihat tes albumin, apakah ada kebocoran protein di urin kita, albuminnya positif,
proteinnya positif, ada darah, atau warna kencingnya itu cenderung seperti teh, ya. Seperti teh kalau Bapak Ibu pernah cuci daging, ya itu ya. Makanya sekarang banyak di perusahaan itu, bahkan di rumah pribadi, suka digambar apa namanya urin normal ya, masajisnya ada gambarnya itu eh, eh, apa namanya kita lihat kadang-kadang manusia ini lucu, dia kadang-kadang ogah melihat apa namanya kayak ludahnya, dahaknya, urinnya, kotorannya, ya dilihat orang itu kotoran sendiri-sendiri kok ada darah apa kagak, diperhatikan ya. Ya, kadang-kadang yang bau-bau itu kagak mau dilihat, begitu tanya dokternya kagak tahu dok, ya dilihat ya, karena itu sinyal awal ya, kayak urin kita, kotoran kita, dahak kita ada darah apa enggak, ingus kita itu diperhatikan, jangan sungkan dilihat ya. Orang itu badan kita sendiri yang keluarin kok izin gitu loh ya, ya. Atau misalnya begitu pup kagak mau dilihat, bau katanya, ya orang kotoran sendiri kok bau ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, paling sederhana ya periksa urin, ya. Kita lihat fungsi penyaring ginjalnya. Kalau di bawah 35 tahun itu rata-rata di atas 100% fungsi ginjalnya. Saya sering menemukan bakal calon karyawan kadang-kadang udah ini loh, di bawah 80 loh, ya, di bawah 80%. Jadi itu saya treat atau saya uji sendiri. Coba deh kamu 1 bulan ini olahraga yang teratur, tidur yang cukup, minum yang cukup, lalu diulang. Itu bisa kembali 100. Artinya sebelum terlambat masih bisa kita lakukan monitoring gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang penting di sini bagaimana melihatnya ya dengan fungsi penyaring ginjal, dengan urin analisis paling paling sederhana itu paling cuma 50.000 kok ya. Jadi sekali setahun dilihat ya, apa diperiksa, nggak mahal kok itu ya. Oke, lanjut. Nah, di luar itu misalnya kalau kalau USG, CT scan atau biopsi ginjal nih kadang-kadang kan yang ngerti dokternya doang. Saya ngajarin biar klien juga mengerti ya, mengerti sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang dokter sekarang ini suka ngakutin, ayo lupa, Pak, ntar kalau gini ini harus harus MRI, harus USG, akhirnya menghabiskan benefit ya. Jadi ginjal ini adalah penyakit yang bisa menyebar kemana-mana, yang menghabiskan benefit, ya. Jangan nanti udah dirawat, kena ekses, masuk lagi, ya. Jadi kalau kita divonis ginjal ya udah gunakan aja apa namanya BPJS atau hipertensi, jangan segan-segan minta obat-obat generik ya. Atau misalnya gula yang berakibat ke ginjal tuh hipertensi, gula, kegemukan ya. Misalnya kolesterol ya. Jadi biasanya kolesterol itu bisa hilang kok dengan olahraga, dengan diet ya. Jadi step care-nya itu ya diet dan olahraga. Ya, kadang-kadang kita ada yang stres tuh. Makan, makan dulu, makan. Wah, lupa ngerem. Sebelum tidur makan. Sekarang itu ada pengalaman kalau Bapak Ibu lapar tengah malam jangan makan Indomie, jangan langsung tidur ya. Indominya 2 bungkus biar ngantuk, Dok, biar tidur. Ya, ngantuk-ngantuk itu nanti dia reflux tuh asam lambung naik ke atas tuh. Ya, naik ke atas akhirnya nambah ada penyakit baru. Aduh, saya kena emah. Padahal gara-gara Makdomi. Udah gitu yang jumbo lagi ya, Mas Aziz ya. Yang jumbo pakai telur, pakai sosis ya, pakai cabai diiris-iris. Oke, lanjut. Nah, lalu ginjal itu kalau sudah rusak stage 4, bisa disembuhin nggak dok? Rata-rata kagak bisa ya. Ya, akhirnya dia jatuh ke dalam gagal ginjal. Kalau udah ada gagal ginjal ini nggak ada lagi apa gunanya hidup ya, karena kita semua udah terbatas ya. Tiap tiap kadang-kadang 2 kali seminggu cuci darah. Nah ini terapi terakhir nih. Kalau dia gagal ginjal ya udah hemodialisis. Ya bagaimana melihat urium kreatinnya naik tinggi tuh. Ya itu yang saya bilang dia mulutnya kadang-kadang kalau disuruh suruh nganga, hah gitu. Itu bau urin tuh, bau urium ya. Cara ngetesnya paling saya gitu ya. Dia akan terpapar bau urin tuh ya. Jadi apa namanya dijaga ginjalnya. Jangan jatuh sampai stage 4 tuh jadi apa namanya gagal ginjal kronis ya. Nah kalau udah kayak gitu ya harus cuci darah. Cuci darah rata-rata itu menghabiskan waktu itu 2 kali seminggu.
Kalau dirupiahkan, kalau saya nggak salah, sekali cuci darah 1,5 juta. 2 kali itu 3 juta. Sebulan 12, 3 kali 12, 3 kali 4, 12 juta. 3 kali 8, kok 8 sih? 2 kali 4, 8. Nah, Nisa ngantuk-ngantuk. Ini jam ngantuk nih Mas Ajis nih. 8 ya. 8 kali 8 kali 1,5 itu udah berapa? 12 juta. Kali setahun udah 250 juta. Modar deh kita deh ya. Jadi ya kayak gini harus punya keputusan. Ya udah kita beralih ke BPJS sama pemerintah free ya. Jadi begitu pentingnya ini ginjal. Nah, ini jadi jenis-jenis penyakit yang apa namanya? Yang memerlukan long term terapi, ya kita harus realistis juga gitu loh ya. Ya gunakan apa namanya obat generik BPJS nih. Nanti manajemen bingung, Pak Dokter, ini kok benefit gue naikin segini preminya masih kena ekses. Ya karena penyakit-penyakit long termnya tidak direm. Ya, jadi kita realistis juga jangan sampai kita sakit memanfaatkan benefit dengan boros, nggak taunya kena ekses, ngutang deh di kantor, bingung deh Mas Ajis. Pinjem dong, nah gitu kan. Nah, jadi itu kita mesti realistis juga dan mesti apa namanya mengerti ya, mengerti. Oh ya, ini harus pakai BPJS misalnya. Ya kalau operasi ya apa ada lainnya potential benefit. Jadi saya selalu sekaligus sosialisasi ini kira-kira kalau misalnya penyakit-penyakitnya long term gitu jangka panjang ya sudah gunakan obat generik ya. Sama aja kok ya. Bapak saya umur sampai 91 tahun tuh obat jantungnya saya kasih generik ya. Sampai 91 tahun loh. Minum selama 15 tahun. Alhamdulillah ya. Ya, jadi mesti percaya dengan itu. Yang penting eh, pahami badan kita. Jangan dilawan apa namanya sinyal-sinyal dari badan itu. Wah, ini kok gua kebanyakan duduk kayaknya pantat udah panas nih. Ya Bapak Ibu diri jalanlah. Jalan keliling gitu kena matahari. Kalau makan siang itu jangan suruh office boy, belanja aja sendiri sambil jalan ya. Jadi keep moving, ya itu penting sekali. Kalau di rumah ada pembantu ya misalnya itu ya ambil sendiri, nanti pembantunya yang sehat ya. Karena kita duduk-duduk doang. Ya, misalnya udah manajer atau direksi, jangan males ya, keep moving itu ya. Nah, jadi akhir daripada ginjal itu terapinya hemodialisis. Ada juga yang dicuci di perut, ya peritoneal dialisis namanya. Ya itu lama sekali ya, dan kemungkinan infeksinya besar. Nah, minimal itu standar itu hemodialisis kalau masih bisa kerja, kerja ringan tuh 2 kali seminggu. Lah kalau udah kagak bisa, dia di ICU lah sehari 2 kali, nginep di ICU, ya. Nah, itu ginjal itu. Jadi sederhana kok merawat ginjal itu, menjaga ginjal itu ya. Dengan hidup yang teratur, jangan lupa minum. Cara 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 jangan lupa minum langsung begitu nyampe minum 1 gelas. Sebelum makan siang minum 1 gelas. Sebelum pulang minum 1 gelas. Sampai di rumah minum 1 gelas yang 350 cc. Itu itu yang paling baik. Jangan lupa bawa tumbler. Saya ini selalu bawa tumbler nih. Ya, kantongin aja ya. Jangan yang gede-gede. Kalau ini gede-gede tuh Mas Haji bisa nimpuk maling nanti. Yang kecil-kecil bisa dikantongin ya. Ya, itu Mas Ajis tuh tumblernya gede-gede itu buat nimpuk maling dia. Nah gitu kira-kira. Oke, slide berikutnya. Nah, apakah gagal ginjal itu bisa disembuhkan? Rasa-rasanya tidak bisa ya, kecuali dengan apa namanya transplantasi ya, transplantasi. Tapi jarang. Saya pernah waktu itu masih mahasiswa transplantasi ginjal tuh diajak dengan guru saya, Dokter Togar itu memang agak sulit ya. Jadi pas saya waktu itu asisten tuh nyambung ginjal ya, dia ada donornya. Eh, tapi nggak bertahan lama sih ya, kira-kira 6 bulan bisa bertahan. Pasiennya akhirnya meninggal juga ya. Jadi ya seperti itu. Ada juga sih yang lama ya. Nah jadi kalau mau sembuh ya bisa dengan transplantasi. Jadi cuman ya siapa yang mau donorin ginjalnya? Lalu apakah orang bisa hidup? Misalnya ginjal kita rusak satu, bisa nggak hidup dok dengan satu ginjal? Bisa. Makanya kadang-kadang kalau ginjal itu sakit satu, kita bisa nggak tahu. Lalu bagaimana taunya? Ya itu tadi bisa dengan USG, ya scanning atau periksa lab ya. Satu menciut, biasanya dia ginjalnya menciut ya. Kalau kebanyakan minum dia bengkak, ya. Kira-kira itu ya. Slide. Nah, love your kidney.
Nah, ini tadi yang saya bilangnya. Jadi dulu ada kasus pertama kali di hemodialisis tuh, kalau nggak salah saya suaminya Titi Puspa, Mus Mualim ya, divonis gagal ginjal. Akhirnya beliau tuh nyerah karena mahal. Waktu itu sekali transfusi itu apa cuci darah itu atau hemodialisis itu hampir 3 jutaan itu, ya kan? Nilai rupiah masih kecil, akhirnya dia menyerah, sudah apa dia menyerahkan dirinya, akhirnya dia meninggal ya. Kalau nggak bisa jual rumah pada saat itu ya. Sekarang udah termasuk teknologi kedokterannya udah maju, udah bisa lebih murah biayanya ditekan hingga 1,5 juta rupiah ya. Tapi kan kalau kita juga pas-pasan, waduh repot juga nih ya, gitu ya. Nah, cukup menghabiskan. Nah, inilah yang menghabiskan benefit kesehatan. Nah, sebaiknya gunakan BP. Kita jangan malu, kita juga jangan sombong walaupun ada premi dari Modern Land. Jadi ketika kita divonis misalnya penyakit-penyakit yang menggunakan long term disease itu atau long term terapi, di mana misalnya ini kejadian akan berulang. Kejadian akan berulang misalnya hipertensi dengan dirawat, tiroid, jantung, ginjal itu akan keluar masuk atau misalnya gangguan di liver atau misalnya keganasan ya, cancer ya. Itu kalau udah kayak gitu ya udah. Kalau nggak salah Bu Mira ada ini ya nih saya, benefit hospital cash plan ya, bisa pakai itu. Jadi ada pengalaman kita sharing, kebetulan tante saya itu patah ya tulangnya. Jadi dia banyak orang sekarang ini loh Mas Haji, Pak Ibu tuh percaya ke dukun, guru singa ya, guru singa. Kalau dukun sekarang mah nggak kayak dukun dulu ya, bayarnya cuma buat beli rokok. Kalau sekarang mah dia buat beli tanah, buat beli rumah. Ya akhirnya bohong ya, kayak misalnya Mak Erot ya gitu, kayak guru singa. Di tulangnya disambung, bukannya nyambung, malah meletot tulangnya diurut. Nah, akhirnya, wah saya bilang, tante ini harus difoto dulu. Saya kaget kan. Saya lihat begitu difoto, aduh mencongnya begini nih Mas Ajis nih. Wah ini mah kagak bisa madukun ini saya bilang. Ini mah mesti ke dokter, saya bilang gitu. Dioperasi bisa jalan jadinya. Pakai BPJS kagak keluar duit. Cuma kalau pakai preminya modern ya habis tuh premi. Ya gitu ya. Gitu. Jadi kita udah gitu benefitnya kagak cukup, kena ekses dah. Operasi kedua cabut pen. Nah, hal-hal seperti ini kita juga membantu manajemen untuk memanage preminya ke depannya gitu loh. Jadi tidak disalahgunakan ya, kira-kira begitu. Nah, jadi love your kidney ini penting sekali ya. Nah, apalagi buat pengantin baru nih, banyak sekarang 35 tahun tuh si otongnya loyo ya. Males ya. Jadi karena apa? Jarang gerak. Si ceweknya juga gitu ya. Tidur-tidur doang, main lihat-lihatan nih Mas Ajis ya. Lu lihat gue lihat lu, kelar gitu kan. Jadi ya itu jadi sayangi ginjalnya gitu ya. Kira-kira itu, lanjut slide. Nah, cukup sekian. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya. Sekian dan terima kasih Mas Aziz ya. Hatur nuhun, sesi arigato mauliate ya. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Radut, luar biasa. Jadi terinspirasi, jadi pengen jadi dukun nih. Ya itu Mas Aziz, Bisa hidup harus penuh beli canda. tanah. Hidup harus penuh canda dan tawa ya Mbak Rena ya. Wah dimatiin tuh kameranya Mbak Ya, Rena. Pak. Hidup Ya, harus penuh canda dan tawa ya. oke. Siap. Oke, terima kasih Pak Dokter Radut. Nih kita masuk ke sesi Q&A. Untuk Ya. teman-teman semuanya silahkan bertanya terkait dengan penyakit ginjal dan semuanya. Silakan untuk bertanya kepada Dokter Radut. Oh ya, satu lagi saya ingetin Bapak Ibu ya, terutama untuk wanita ya, untuk wanita ya. Jadi kalau perempuan ini maaf kata, kalau pipis kadang-kadang kan ribet ya, males ya. Ya, misalnya ke mall ditahan-tahan, jangan ditahan ya. Jadi kalau memang mau pipis ya udah buang aja, jangan misalnya ke mall tuh kayak istri saya kadang-kadang, loh kamu ngapain tahan-tahan, kencingin aja di sono bilang gitu ya, anak juga gitu ya. Ya, jadi jangan malu. Kadang-kadang karena malu akhirnya dia kagak minum karena mau ke mall. Ya, males nanti takut pipis. Lah itu kan normal, emang orang-orang harus pipis, jangan ditahan-tahan karena saluran saluran kencing perempuan tuh pendek, ya.
Beda sama laki-laki dia panjang ya. Kalau perempuan kan pendek ya. Jadi kalau dia penuh, akhirnya cepat naik ke atas tuh. Ya, gitu. Mas Ajis tahu itu, hafal dia Mas Ajis tuh. Ya, Ya, catatannya gitu. dari Pak Dokter Radot bahwasanya khusus buat cewek nih, jangan ditunda-tunda kalau memang lagi kebelet pipis langsung saja. Tapi cari toilet. Oke, silakan buat Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan ginjal. Pak Jis, dari saya Pak Jis. Dari Pak Pras. Ya, Pak Pras. Silakan Pak Pras. Mana wajahnya nih, Pak Pras, salam Ya. kenal, dibuka. Oh ya. Ayo, Pak Selamat Pras. sore dok. Ini mau tanya nih dok. Mas Pras. Ya, mau tanya seandainya ada yang terkena ginjalnya kena gitu ya dok. Terus itu terapinya seperti apa ya dok? Atau gimana, harus banyak minum air putih atau olahraga atau gimana gitu dok untuk mencegah gagal ginjal itu dok? Itu sih. Oke. Langsung kita jawab aja biar kagak ngantuk ya, Mas Hajis ya. Jadi kalau udah kena itu kan ada kriterianya, Mas Pras ya. Misalnya dia ada yang didahului dengan, jadi yang dimaksud kelainan ginjal itu tidak dimulai dengan dari ginjalnya, bisa dari kandung kencingnya dulu, namanya sistitis. Itu kalau sering nahan kencing. Ya. Kalau sistitis itu biasanya dengan infeksi bisa kita intervensi dengan antibiotik ya, atau jangan nahan kencing. Dia naik lagi ke atasnya tuh Mas Pras, salurannya, ureter namanya, kiri kanan ya, membengkak misalnya karena sering. Biasanya sih yang sering itu ini ya, apa namanya, riwayat sering nahan kencing. Yang kedua memang ada riwayat ini Mas Pras, apa namanya, eh, apa asam urat ya, jadi batu kristal urat atau kristal kalsium itu bisa dilihat di analisa urin. Itu kalau penyebabnya batu ya, bisa kita lihat. Nah, naik lagi di ginjalnya. Nah, itu nanti diukur sama laju penyaringannya. Apakah masuk stage 1, stage 2, stage 3, dan seterusnya. Kalau bisa misalnya masih fungsinya itu di atas misalnya 80%, ya kita diet. Diet itu misalnya salah satunya dengan minum, olahraga yang teratur, dengan apa namanya, dengan istirahat yang cukup, terus menghindari faktor-faktor makanan pencetus. Biasanya muncul tuh Mas Pras di analisa urinnya, apakah kalau dia batu misalnya kelihatan tuh batu kalsium, batu fosfat, batu urat, atau dia ada infeksi. Kalau misalnya karena infeksi misalnya infeksi ginjal itu yang sering E. coli, air minum di rumah tuh kadang-kadang sekali setahun dicek ada E. coli-nya nggak. Kalau yang kita kan banyak sumur dari bawah ya, sumur tanah ya, air tanah ya, atau kita punya water apa nih, water apa tuh, toren kotor, water torennya kotor tuh Mas Pras ya. Sekarang tuh saya lihat juga udah ada yang ngebersihin pipa air tuh, sering nonton di Facebook atau di mana itu ya, ngebersihinnya. Jadi sekali setahun kalau kita pakai air tanah coba diperiksa, dianalisa ada E. coli-nya nggak gitu loh ya. Atau kebanyakan sekarang mangan tuh bikin gigi kita jadi kuning ya gitu. Jadi kalau Mas Pras tanya diapain nih dok? Ya kita lihat nanti, konsultasi tentu ke internisnya. Kalau ke internisnya itu dia harus kita sekarang ini udah makin sempit jadi ke dokter. Jadi internis, eh, ginjal hipertensi gitu loh. Ginjal dan hipertensi. Kira-kira gitu Mas. Mas Pras ya. Ya. Berarti untuk hipertensi itu juga ada pengaruhnya juga dok? Atau gimana dok? Ya. Jadi kalau hipertensi itu ini sebenarnya penyakit dari sejak saya kuliah tahun 90-an itu memang belum ada penyebab pastinya ya. Tapi diduga itu 90% itu di ginjal Mas Pras, hipertensi itu. Ya kan? Nah, salah satu penyebab hipertensi itu ya kita stres, merokok ya. Stres yang tinggi misalnya karena pekerjaan ya. Paling capek itu kalau di kerjaan itu kita tahu menjawab persoalannya tapi tidak terlaksana, atau masalah di keluarga yang menimbulkan stres, atau di jalan ya. Di jalan misalnya macet. Kalau saya sekarang selang-seling tuh Mas Pras, kadang-kadang bawa mobil, kadang-kadang naik busway biar gerak. Ya, jangan gengsi walaupun punya mobil. Sekarang naik busway, saya sekarang naik LRT lebih nyaman. Ya walaupun kadang-kadang udah ubanan gini, desak-desakan ya mau diapain ya, dinikmatin aja. Jadi
keep moving gitu loh. Jadi hipertensi itu bisa bisa terlacak ketika kita di tensi awal, jangan langsung minum obat, misalnya 150. Nah, itu beli aja alatnya, nggak mahal kok, 300. Jadi dalam keadaan tenang, cek di rumah. Lalu laporin ke dokter, dok, saya kalau di rumah normal loh. Gitu loh. Gitu kira-kira ya. Jadi hipertensi itu sekarang itu eh, apa namanya, coba tes sendiri di rumah. Tapi kalau sudah kronis, ya, ya minum obat. Nah, obat itu didesain memang untuk jangka panjang. Mintalah generik, misalnya amlodipin. Sekarang itu masalahnya sering dikombinasi ya. Kalau dulu kan tunggal amlodipin, amlodipin. Sekarang amlodipin dengan candesartan dikombinasi atau telmisartan. Kira-kira begitu. Ya. Oh iya dok. Ah, Ya, ah. makasih dok. Ya, Mas Pras. Oke, terima kasih Pak Pras. Boleh selanjutnya teman-teman? Coba tanya. Pak Jis, Ya, siapa ini yang ingin bertanya? ya ladies first lah. Oh, ini Pak Indri dari Cikandi, silakan. Pak Indri terlebih dahulu ya. Oh, saya dulu nih Pak Jis. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore dok. Selamat sore. Sore, dok. Sorry, mau nanya dok. Dari yang saya tahu kan ada ada organ yang berfungsi sebagai penyaring kan dok ya, di dalam tubuh. Ya. Mungkin ada contohnya hati, terus paru, terus mungkin ginjal juga. Ya. Nah, kalau misalkan salah satu organ itu nggak berfungsi, dok, apakah mempengaruhi kinerja organ yang lain atau bisa digantikan dengan organ yang lain gitu, dok? Terima kasih, dok. Oh ya, jadi masing-masing itu Mas Indri ya. Iya, dok. Jadi masing-masing organ itu punya ceritanya sendiri, gitu loh ya. Ginjal punya cerita sendiri, hati punya cerita sendiri, paru punya cerita sendiri, gitu loh. Ya. Nah, lalu eh, ada nggak nih pengaruhnya? Ya ada, gitu loh ya. Jadi kalau livernya rusak, ya dia akan mempengaruhi yang lain, gitu loh. Dalam hal ini kalau ginjalnya rusak, dia mempengaruhi sistem misalnya terhadap produksi sel darah merah menjadi anemia, gitu ya. Kita bicara ginjal hari ini ya. Jadi kalau misalnya ginjal rusak, nggak cuma ginjalnya nih Mas Indri, bisa jadi tensinya apa namanya nggak terkontrol, jadi naik, kemudian keproduksi sel darah merahnya jadi berkurang, kan dia memproduksi eritropoietin namanya. Nah, akhirnya jadi kena anemia. Ini yang dibilang chronic disease gitu ya. Jadi bisa kena mana-mana Mas Indri gitu loh. Ya. Nah, nggak kena kemana-mananya sialnya juga nih. Obatnya beda-beda. Kalau dia terintervensi sekarang ginjalnya rusak, jadi hipertensi, kasih hipertensi. Biasanya penyebabnya nggak sendiri. Diabetes, kasih obat diabetes. Ya. Kalau misalnya dia anemia, akhirnya dia transfusi juga biar HB-nya naik. Jadi gitu. Ya, cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih, dok. Yang penting gini ya, di tengah kesibukan kita, misalnya gini, kita bekerja udah umur 30 tahun. Sekarang kan biaya kesehatan mahal ya. Yang kedua, stres tinggi ya. Yang ketiga juga kita kadang-kadang sampai rumah udah teler, udah capek. Jadi apa namanya, Tuhan tuh adil, udah kasih sinyal dalam tubuh. Misalnya kok kita capek, lemes, ya udah istirahat gitu loh, jangan dipaksain ya, jangan dilawan. Karena kadang-kadang kita asik dengan kalau sinyal kita udah tahu capek, jangan dilawan, apalagi di atas 35. Ya lucu lah, kita hidup 35 tahun tapi kita kagak tahu badan kita. Ya dokternya yang senang nanti, ya udah berobat Pak, berobat ya. Jangan mau gitu loh. Jadi kita harus seimbang lah ya gitu. Jadi pahami badan kita. Sama gini, kita udah pakai kacamata nih. Udah jelas-jelas pakai kacamata. Dia main gadget di tempat-tempat gelap ya. Akhirnya sampai ngeliatnya begini jadinya. Lama-lama begini nih. Saya pernah dapat di busway orang tuh ngeliat aja tuh sampai begini nih.
Kasihan katanya gitu loh. Dan dia nggak sadar itu, gitu loh. Ya. Nah itu jadi kita harus kenal sinyal. Saya nasihatin pasien saya, berapa umur Bapak? 35 dok. Ya Bapak harus paham sinyal Bapak. Misalnya baca udah nggak jelas ya pakai kacamata. Kalau misalnya Bapak misalnya kok gelisah nggak bisa tidur, karena kalau kita kecapean yang berlebihan malah gelisah nggak bisa tidur. Ya itu coba diatur ritmenya gitu loh ya. Di Jepang itu sekarang orang tuh gila kerja, jadi maaf maaf kata malas ngesek. Lah apa yang dicari hidup ini? Sekarang pemerintahnya nganjurin jam kerja ya jam kerja gitu loh. Nggak boleh lembur. Penduduknya kurang kan gitu ya. Lah kalau nggak ada orang siapa yang mau tinggal, emang robot sama roket sama TV kan kagak ya. Nah gitu ceritanya. Jadi kita paham sinyal badan kita. Yang kedua, percayalah harta paling berharga adalah kesehatan gitu loh. Jadi apalagi karir Mas Indri malam-malam makin naik, gaji dapat, jabatan dapat, nggak taunya sakit, ya kira-kira begitu, ya Mas Indri ya. Jadi satu organ itu bisa kemana-mana dan bisa berjalan sendiri-sendiri, lever berjalan sendiri dengan gejala misalnya hepatitis nih kuning, badannya kuning, matanya kuning, ya. Hepat B yang paling serem itu ya, atau hepatitis C ya, kencingnya merah kayak darah, matanya kuning, ya, bau napasnya ya, kayak gitu. Kalau paru ya batuk-batuk darah gitu loh, kira-kira gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Pak Indri. Boleh Terima teman-teman kasih dok. silakan open Ya, mic-nya. iya Pak Indri. Siapa yang ingin bertanya? Atau kita coba bacakan dok di kolom chat ini sudah ada beberapa yang tanya. Kita coba dari atas terlebih dahulu. Mungkin ini menjelaskan terkait dengan pernyataan dokter tadi ya. Ini kan tadi dokter berbicara terkait dengan menghindari konsumsi obat-obat anti nyeri. Nah ini contoh Ya, obat-obat anti nyeri itu apa aja dok? nah obat anti nyeri itu sekarang ini kan manusia sekarang ini cengeng ya. Misalnya gini, misalnya nyeri dikit, yang paling kecil misalnya sakit kepala, ya. Sakit kepala itu kadang-kadang kita bisa, kalau saya kasih standar misalnya pegal di tengkuk ya. Siapa yang nanya siapa ini ya? Nofri ya. Ya Pak Nofri. Pak Nofri. Nah, jadi kadang-kadang ada dengan kita istirahat atau pakai obat luar ya. Misalnya dikasih misalnya kayak counter pain, diolesin ya. Jadi jangan memaksakan diri per oral. Nah, karena obat-obat ini selain obat penghilang rasa sakit ini ada beberapa kasus itu misalnya antalgin ya, antalgin, ibuprofen itu dia menekan fungsi apa namanya kalau di usus jadi susah pup ya. Jadi kita susah mau pup tuh, mau keluarin kotorannya atau misalnya ke ginjal itu kalau dalam endotropik ginjal dia akan merusak filtrasi daripada ginjal ya. Antalgin ini ya, metampiron ya. Isinya tuh metampiron ya. Ibuprofen itu. Jadi kalau misalnya masih bisa kita dengan apa obat-obat eksternal misalnya dengan istirahat kasih di sini. Kalau saya kadang-kadang nganjurin pasien coba dulu dengan obat lokal ya, karena kan pasien sekarang kadang-kadang malas olahraga ya, jadi mudah yang diserang otot ya, pegel-pegel atau kekakuan karena bisa dibayangin Bapak Ibu bekerja di depan komputer sejak umur 25 tahun, sekarang berumur 40 tahun, posisinya begini nih, nunduk begitu loh. Makanya diciptakan ergonomi. Jadi kalau kita pakai komputer, ini harus santai nih posisi bahu ini, relax, gitu loh. Lama-lama kalau sore, lama-lama posisi kita begini. Saya nggak tahu kelihatan kamera apa nggak nih. Lama-lama begini, gitu kan. Lama-lama membungkuk. Nah itu sinyal bahwa badan kita tuh udah mulai apa memerlukan rest and relax gitu loh. Nah, biasanya yang seringnya wanita, dok ini pegel-pegel atau bapak-bapak umur 50 tahun, misalnya 55 mau pensiun, agak cemas, wah pegel-pegel minum obat jangan. Jadi coba dulu misalnya dengan, kalau di rumah ada water heater, mandi, tembak air panas, bawa tidur, hilang ya berarti karena ototnya gitu loh. Jadi jangan, itu kecuali udah mengganggu ya, udah mengganggu pegel banget, jangan-jangan sarafnya itu bergeser.
Nah, ini repot ya. Sarafnya itu kan karena duduk sering orang sekarang kena low back pain ya. Jadi tumpuan tulang itu jarang olahraga, akhirnya dia geser. Beberapa waktu yang lalu eh, saya nggak sebut namanya, saya nganterin temen tuh operasinya hampir 300 juta tuh. Jadi dia ada bulging di sini bengkak, ini dipotong nih, dipotong. Habis 300 juta loh. Dan kontrol lagi, itu baru satu segmen tulang. Kadang-kadang kena beberapa segmen tulang. Jadi obat anti nyeri itu kalau misalnya kita dengan istirahat bisa membaik atau dengan misalnya menggunakan misalnya Velden gel di sini olesin atau misalnya eh, bisa juga karena kita over exercise atau nekuk yang lama itu penyakit-penyakit akibat kerja namanya. Yang tersering itu coba dihangatin misalnya dengan gunakan minyak kayu putih. Kalau udah mulai ganggu ya baru kita minum obat. Gitu. Itu pun minum obat sifatnya kalau perlu. Jadi begitu walaupun dokter meresepkan 3 kali 1, dengan sekali minum kita hilang ya udah jangan diminum. Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Nofri ya. Jadi Free. kalau misalnya dengan sekali minum hilang ya udah. Nah, usahakan juga kalau minum obat analgesi penghilang rasa sakit, banyak minum air putih supaya dia segera dibuang dari ginjal, tidak terakumulasi di filtrasi daripada saringan apa ginjal itu, gitu loh. Dia merusak Pak Nofri ya, gitu ya. Nah, jika minum obat rutin seperti obat darat ini Ibu Ayala ya, cewek kayaknya nih ya. Ya, Jika minum obat rutin seperti obat darah tinggi, apa berpengaruh buruk pada ginjal? Tidak. Obat-obat ini didesain memang untuk jangka panjang dan dia safety untuk ginjal. Dulu waktu saya masih kuliah tahun 90-an itu, kita minum Servasil, terus apa namanya, angiotensin gitu, biar sekarang ini kayak amlodipin tuh didesain kalau kita minum kelebihan, tensinya tidak drop, Bu Ayala ya, dia nggak drop ya. Cuman kalau kita minum itu usahakan di jam yang sama ya. Misalnya kalau saya nganjurin hipertensi itu biasanya malam ya. Malam ya, supaya karena kadang-kadang kalau malam itu kita pakai AC, metabolisme tubuh meningkat, tensi naik, totalnya subuh kena jatuh kena stroke. Jadi minumnya malam. Karena durasinya dia bisa lebih daripada 8 jam sampai 24 jam obatnya itu. Jadi dia panjang. Minumnya malam aja gitu ya. Seberapa pengaruh alkohol terhadap ginjal kita, Dok? Oki ini sering minum alkohol ya, apa nih? Heineken ya? Heineken Beer Oki ya? apa oke nih, Oki. mah. Ya, udah pastilah kalau alkohol itu kan dia akan mengikat, apa namanya, rumus OH-nya itu akan meningkat sel-sel darah di ginjal ya. Kalau di, tapi jurnal di Amerika saya pernah baca loh, saya pernah kerja di RIK itu, bulenya nanya, dia bilang USA Today, Dok, ini gimana nih kalau kita umur panjang katanya minum satu kaleng bir katanya gitu. Ya, itu lu aja lu minum lah, dia bilang gitu. Gue mah kagak gitu. Jadi gitu Mas Oki ya. Lagian ngapain sih minum alkohol ya? Ya. Kecuali ngajak-ngajak kali ke apa Mas Oki ya. Wis. Nah itu. Bau apa yang apa buah? Bukan bau kali ya. Buah apa yang cocok untuk Buah, dikonsumsi buah untuk Pak. buah apa nih? Ini siapa nih? Mas Isro. Kalau buah-buahan mah semuanya cocok Mas Isro ya, kecuali buah-buah yang lain lah ya. Ya kalau buah ya, buah dada nggak cocok ya. Iya. Itu kata Mas Ajis tuh bukan saya tuh, Mas Ajis yang ngomong tuh barusan. Ya, ya, buah semua buah cocok lah ya. Buah apa sih? Buah ya cuman kadang-kadang kan ada yang kemahalan buahnya, repot juga kita beli. Tanam sendiri lah di rumah kalau ada halaman ya. Misalnya taman, sekarang kan ada vertical garden tuh, tanamlah tomat, timun, cabai, jadi kagak beli, jangan males. Jangan tanam tanaman buat perias doang. Kayak istri saya tuh, males saya nyiramnya akhirnya. Tanam tanaman tanaman rias, kagak ada hasilnya, males aku nyiram. Tapi kalau kita nanam cabai, ya kan, nanam tomat, saya waktu di Balikpapan, tomat saya gede-gede loh Mas Wajis, gede-gede gini sampai tetangga, dok bagi dok, ambil ambil. Cabai panjang tuh, jadi kalau bisa ya jangan beli. Ya kan ada vertical garden sekarang kan banyak itu promosi yang bisa kita kendalikan lah kan. Untung harga cabai udah turun ya. Ini bau buah ya. Dok, izin bertanya, ada tetangga saya terkena penyakit ginjal yang masih darah. Kalau kata dokter menanganinya ini apa nih? Sebut gini kan gigit dan tikus, kotoran tikus.
Sekarang emang itu lem tikus mahal loh ya. Jadi kalau kita nangkepin tikus itu 25.000 loh ya. Ya dijaga aja, ditutup-tutupin aja. Lagian nih ngapain ya digigit tikus ya di rumahnya ya. Tetangganya nih. Ya bisa jadi. Tapi biasanya sama kucing ya. Kucing hati-hati ya kalau kucing nggak terawat tuh ya. Ada namanya cat scratch cat scratch fever. Jadi dia dia kena cakaran kucing tuh. Ini yang nanya siapa sih kok udah ke atas ya? Ini ke bawahnya gimana ya? Bu Rosmayati ya. Bu Rosmayati ada tuh miara kucing cat scratch fever karena sayang sama kucing. Di sini ada karyawan kami itu digigit kucing bengkak. Ya, kalau dia kumannya itu ada namanya Streptococcus tuh bisa ke jantung sama ke ginjal loh. Ya, jadi jangan kebanyakan miara kucing, miara suami aja lah kalau cewek, kalau cowok miara istri ya. Gitu. Ini apa nih? Cuci darah bisa dari kumannya itu. Nah, itu infeksi ginjal. Pertanyaannya apa nih? Bahwa dokter itu akurat bahwa gigitan dan terkena kotoran tikus. Biasanya kalau tikus itu ke hati ya, apa namanya? Saya lupa ya nama penyakitnya itu ya. Kotoran tikus biasanya kalau misalnya banjir, kita injak kotoran tikus, kotoran kucing tuh biasanya ke lever, jarang ke ginjal ya. Heeh. Kalau ditanya bisa ya bisa aja. Kalau jenis kumannya ini Bu Rosma ya, apa namanya strepto beta hemolyticus tuh bisa ke ginjal, bahkan bisa ke jantung loh. Ya, kalau di apa dari kotoran tikus itu eh, nama kumannya apa HPS. ya namanya? HPS. Hah? HPS, Dok. Ya, Leptospirosis. ya, ya. Ya, ya. Lanjut, lanjut. Kalau kaki kenapa nih kaki bengkak? Hmm, Kaki bengkak. Kalau Pak Mas Android ya, Mas Android Blue Droid. Ibu Vivi, Ibu Vivi, Pak. Ini Android siapa nih? Mas Android. Ya, Oh, inilah kalau faktor U kadang-kadang faktor U. Kalau kaki sudah bengkak, apakah bisa disembuhkan? Nah, bumbu bengkaknya macam-macam nih. Ada namanya sekarang tuh lagi tren ini, apa namanya, deep vein varices. Ya, jadi gagalnya vena aliran balik itu untuk membalikan darah kembali ke jantung itu karena misalnya kegemukan, kelamaan duduk. Biasanya sering pada wanita nih, deep vein varices. Ini operasinya mahal loh. Bu siapa nih? Bu siapa sih? Vivi. Ya, Bu Vivi ya. Jadi kalau kaki sudah membengkak, nah ini biasanya kalau perjalanan jauh tuh normal. Jadi kita gantung aja misalnya ada bantal guling, kita tidur ditinggiin dengan ganjel bantal guling. Ya, jangan ganjel dengan punggung suami ya. Suruh tidur menyilang, jangan reguling ya, Bu Vivi ya, bisa berkurang. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak balik-balik dan sering curigai ginjal nih atau jantungnya membengkak ya. Kalau kakinya bengkak ya, atau ada obat yang bisa diminum. Ya biasanya dikasih minum nih obatnya yang mengurangi cairan tuh jadi sering kencing. Nah, minumnya pagi ya, ya. Dikasih obat diuretik namanya kayak furosemid ya. Jadi dilihat dulu nih Bu Pipi nih bengkaknya karena apa? Kalau bengkak karena perjalanan jauh misalnya keliling nyoba tol dari Jakarta sampai ke Surabaya duduk mulu ya bengkak, ya kan? Bisa bengkak kakinya. Makanya mampir-mampir di Solo ya kan? Cari apa warung pecel, pecel, pecel Solo tuh. Oke, lanjut. Mohon maaf namanya apa nih? Dok, ingin bertanya, ada keluarga Mbak Widya, ada keluarga saya yang terkena kista ginjal dan menurut dokternya kista tersebut merupakan dari faktor genetik. Tetapi untuk fungsi ginjalnya masih berfungsi dengan baik. Apakah penyebab dari kista tersebut? Bagaimana penanganannya? Nah, jadi gini. Jadi eh, Tuhan tuh menciptakan organ itu juga kadang-kadang kagak sempurna, ya. Ya, jadi kadang-kadang ada di hati itu ada kista kecil, ya. Jadi kalau kita Bapak lihat Ibu misalnya di telinga sini ada kayak kutil kecil, ya. Pernah nggak lihat di belakang telinga sini ada temannya misalnya kutil kecil? Itu variasi individu namanya. Sepanjang fungsinya baik, ya nggak apa-apa. Yang kedua, dimonitor tiap tahun tambah besar apa enggak. Kalau dia tetap, ya itu namanya variasi individu. Ada juga
kerja ada di sini teman saya juga begitu. Jadi kandung empedunya seperti kacang, dia nggak bulat begini nih, seperti kacang gini. Tapi kalau fungsinya baik ya nggak masalah, ya itu variasi individu. Lalu bagaimana kita melihatnya? Kita lihat aja fungsinya kalau masih baik, ya udah nggak apa-apa. Itu namanya variasi anatomi ya. Bisa terjadi tuh di hati, di ginjal, di kandung empedu, bisa ya, seperti itu. Ya, ibu siapa tadi? Ibu Rena ya. Bu, Widya. jawab ya. Itu jangan diapa-apain ya, jangan ada dokter nakut-nakutin loh. Wah itu bu, nyari dokternya nyari duit, mungkin kredit semua kali rumahnya, jadi nyari duit ya. Itu kalau nggak gini, kalau bapak ibu ke dokter mensugesti jangan ke sono, cari dokter lain ya, nggak boleh dokter mensugesti ya. Apalagi dilihat misalnya ini dari Bumida, preminya Bumida, jangan mau ya. Gitu Mas Ajis ya. Jadi eh, second opinion penting gitu. Lanjut Bu Rena ya. Mbak Rena, apakah asam urat berpengaruh dengan fungsi ginjal? Ya berpengaruh. Dulu itu teori Quran umumnya kayak begini nih penyakit turunan. Tapi sekarang didapat karena gaya hidup misalnya hobi makan soto isinya usus, jeroan ya. Jeroan paru diaduk-aduk tuh. Saya sering kalau gue tuh misalnya di Cakdi, kalau enggak di Selipi tuh warung namanya apa namanya? Soto Ngatijo. Nah, itu enak tuh sotonya murah. Ngatijo tuh ada di sekitar Selipi ya. Nah, ini berpengaruh. Dia membentuk kristal urat, kristal asam urat ya. Eh, Bakso urat misalnya. Tapi itu nggak ada hubungannya sih ya. Kira-kira begitu. Ngatijo di Biak, Dok. Eh? Ngatijo Ada adanya di itu Biak. di Biak. Oh, Wonderland ya di sana ya. Iya, Jalan Biak, Dok. Jalan Biak. Oh iya iya, kalau gue suka nongkrong di sana. Kalau hobi gue ketemu di sana Pak. Mas siapa? Pak Setio ya. Gunung Setio. Siap, Apakah Dok. batu ginjal bisa hilang tanpa operasi? Batu ginjal bisa hilang tanpa operasi. Nah sekarang ada teknologi nih. Ini nanya Pak Sarif ya. Kalau ukuran batu kecilnya bisa ditembak, ya, ditembak aja nggak perlu dioperasi bisa, tapi bertahap biasanya. Kalau saya pernah operasi itu asisten tuh Pak Sarif ya, segede jempol ini nih. Nah, itu harus dibelek ginjalnya, dikeluarin batunya. Bisa kita keluarin itu. Udah canggih kok dokter Indonesia udah canggih. Tapi jangan sampai segede jempol gini lah ya. Gitu bisa gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak? Ya bisa ya. Tapi kalau besar itu dioperasi, kalau kecil sekarang teknologi udah maju, teknologi kedokteran ditembak misalnya. ESWL namanya ya. Tindakannya ESWL. Ini apa dokter apa penyebabnya batu ginjal? Banyak dari pola makan, keturunan, misalnya kelebihan paratiroid. Bisakah ginjal pulih setelah mengalami kerusakan? Tergantung stage-nya. Ya kalau dia masih stage 1 bisa pulih. Ya, ada juga pasiennya dibuat tidur di dulu guru saya jago ginjal tuh Prof. Sidabutar ya. Jadi pasien ini dibuat dibius di ruang ICU selama 3 hari, lalu dibangunin lagi, lalu dites ginjalnya bisa normal. Jadi tergantung stage-nya Bu ya. Bu siapa yang nanya nih? Pak Aji apa Ibu Aji nih? Bisa ya, kalau tanya bisa ya bisa, tapi tergantung stage-nya, stadiumnya. Pak dokter penyebab batu ginjal banyak dari makanan, kurang tidur, nahan kencing, banyak duduk. Jadi kenapa banyak duduk itu menyebabkan aliran darah lambat ya. Izin nanya dok, ada nggak bedanya gejala sakit yang langsung dirasa antara gagal ginjal, batu ginjal, dan batu empedu? Kalau kalau dia gangguan batu ginjal, biasanya dia kolik. Kolik itu sakit yang berguling-guling, ya. Batu empedu juga sakit, itu kolik itu biasanya penyebabnya batu. Lalu yang membedakan apa? Kalau batu empedu itu sakitnya di ulung hati. Ini kelihatan nggak perut saya nih? Nah di sini nih, sini ya. Ini batu empedu di sini dia tembus ke belakang. Tapi kalau batu ginjal, dia kita ketok aja belakangnya punggungnya tuh Pak. Ini yang nanya siapa sih? Pak Lesmana ya. Ketok aja punggungnya. Jadi kalau kita ketok, ketoknya caranya gini, dialasin gini, Ya Pak, saya pukul. Pak. Pak Lesmana, pukul aja punggungnya. Kok sakit? Itu curigain tuh batu tuh. Atau ada kelainan di ginjal ya. Kiri kanan. Jadi pegang begini, misalnya ada istri di rumah, pukul aja gitu. Kagetin aja gitu. Baik dok. Ya, yuk gitu. Itu curiga tuh. Itu Pak Lesmana ya. Itu tes paling gampang. Thank you dok. Ya.
Jadi misalnya ibu di rumah, bapak posisi duduk, terus tangannya diginiin, terus pegang ke kaki ya, dua tangan pegang kaki, pukul punggungnya, pukul, dipegang begini, pukul. Ini kelihatan ya, pukul begini. Nah, dia sakit, nah itu curiga ada masalah di ginjal. Oke, lanjut. Oke, cukup kali ya. Kan pada mau pulang juga ini ya, Pak. Aziz ya? Oke. Halo, ya Pak. Oke, lanjut. Cukup ya. Nah, jadi gini, saya mau ingatkan, ini juga bersifat sosialisasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada benefit ini, berterima kasihlah sama manajemen bahwa sudah modern masih bisa mempersembahkan ke karyawannya sejumlah premi. Tapi rawatlah premi ini hingga efektif dari usia. Ketika misalnya menggunakan benefit ini terus berbiaya mahal, ya, yang kemudian ada kontrol ulang seperti misalnya patah tulang, tumor, penyakit ginjal kronis begini, jantung kronis, gunakanlah BPJS ya, sehingga Anda mendapatkan hospital cash plan ya. Yang kedua, sehingga manajemen tidak pusing. Wah, dokter Adot, ini gua kena ekses nih, preminya nambah mulu, pusing nih manajemen nih nambah-nambahin. Nah, jadi dan kalau bisa saran saya di kantor ya ada senam-senam lah, ya senam Jumat senam, jangan males gitu bikin acara apa senam ya, setengah jam cukup, satu jam, jam 8 mulu, setengah 8 karena matahari sekarang panas banget ya, jadi mulainya setengah 8, setengah 9. Ya, Mas Ajis bikinlah shower di kantor jadi bisa bisa mandi karyawan, ya kan? Nah, itu salah satu apa namanya kegembiraan karyawan gitu loh, ya. Jadi tidak cengeng berobat, dikit-dikit berobat, ya. Jangan mau terus kalau ke dokter kalau tahu obatnya mahal ngomong pakai generik aja Bu. Kalau masih dok masih kalau ada generik aja gitu, ya. Yang penting kan kita dokter itu menerangkan sakitnya gitu loh, bukan bukan jualan obat dokternya gitu loh, ya. Kira-kira begitu. Cukup ya? Oke, Dok. Mas Ajis? Oke, Ya. cukup karena sebenarnya banyak banget Dok yang bertanya secara chat pribadi Enakan saya atau ketemu ini. langsung sebenarnya, ketemu Iya. langsung bisa ke aula lebih enak. Ya, karena menarik banget ini materi kita. Jadi banyak banget teman-teman yang menitipkan pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, ya nanti kita lanjutkan lagi ya Dok ya. Ya, Oke. boleh. Ya, kita masuk di sesi akhir, teman-teman. Nanti kita ada Kahoot, jadi teman-teman tetap stay tune di kita. Namun kita mau foto bersama terlebih dahulu. Yuk open videonya, kita foto bersama. Ya, sudah siap semua? Wah, sini. Ya, nanti bakal dibantu oleh tim untuk ngambil fotonya. Kita foto berapa kali ya? Saya sama selingkuhan saya nih, Nita ini. Ada yang nyempil. Oke, kita foto 5 kali ya. Karena memang ya ada 5 slide. Oke, kita foto 5 kali. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. Nah, boleh posenya yang paling menarik nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat. Wah, foto gue banyak banget nih Mas Ajis jadinya nih. Iya Pak, ini saking banyaknya ini pesertanya. Nah, gaya Hotman Paris. 1, 2, 3. Nah, ini yang terakhir. 1, 2, 3. Love your kidney. Oke, terima kasih Pak Dokter Radot atas penjelasannya. Ya. Luar biasa. Nanti kita sambung lagi kalau ada kesempatan. Sehat selalu ya Dok. Ya. Boleh. Siap. Oke.
Oke, terima kasih dok. Yuk, Ya, untuk teman-teman semuanya kita lanjut ke kuis Kahoot. Saya akan share ya untuk Kahootnya. ya Silakan bisa untuk izin Mas teman-teman. Taufik, Ya, boleh izin? ya, siap. Silakan Pak Dokter. Oke, sehat selalu ya teman-teman di Saya selalu Moneter, Pak, makin luar sukses, biasa. Terima kasih Pak makin Dokter. banyak rezeki. Kasih dok. Terima Sehat kasih selalu. dok. Jangan lupa Luar ya, biasa. jangan lupa nabung berinvestasi ya. Oke. Siap. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi dok. wabarakatuh. Oke, Salam dok. yuk teman-teman, kita lanjut ke Kahoot. Sebentar ya. Wah, lupa nih kayaknya Pak Ajis nih. Sebentar teman-teman. Ya udah tampil ya teman-teman. Teman-teman silakan buka di Google Kahoot kahoot.it. Mungkin saya akan share juga di kolom chat ya. Ya. Ya, silakan masuk dengan pin. Nanti teman-teman ada 10 pertanyaan. Nah, untuk catatan, kalau bisa teman-teman namanya nama jelas dan dari bisnis unit mana biar saya memantaunya gampang. Jadi misalkan nanti ada pemenang, nah saya nggak tahu namanya, misalkan namanya sembarangan, nah saya kurang tahu, nah nanti menyusahkan saya. Untuk kuis Kahoot ini, saya akan mencari 3 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp50.000. Rp50.000 dan juga untuk pertanyaan. Nah, ini saya mencari 7 pertanyaan. Yang paling menarik dari 7 itu saya akan mencari 2. Nah, 2 orang ini akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp50.000 juga. Nah, sisanya 5 pertanyaan itu akan mendapatkan merchandise dari Bumida. Oke, ini masih masuk beberapa teman-teman. Saya tunggu. Ya, 30 detik lagi saya akan mulai. Detik lagi. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini masih banyak banget yang masuk, cuma waktunya ya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1.
Apa fungsi utama dari ginjal? Ya, menyaring sisa produk tubuh dan mengatur tekanan darah. Kita lihat. 5 teratas, ada Maria, ada Zulfikri, ada Pak Soleh, ada Grian, dan juga Pak Ardiles. Luar biasa. Yuk, kita lanjut ke soal yang kedua. Ginjal menyaring darah sebanyak 100 liter per hari. Benar atau salah? Ya. Kita lihat ada perubahan. Oke. Kita lanjut soal yang ketiga. Benar atau salah, bakteri Salmonella merupakan penyebab umum infeksi ginjal? Oke, kita lihat. Wih. Oke, next. Soal yang keempat. Kebiasaan apa yang dapat memicu masalah pada ginjal? Oke, menunda buang air kecil nih, teman-teman. Nggak boleh nunda-nunda ya. Kita lihat. Oke, Mbak Cecil masih urutan yang pertama nih. Soal yang kelima. Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal? Mengkonsumsi gula, mengurangi konsumsi gula ya teman-teman. Oke, masih ada kesempatan untuk masuk ke 5 besar. Yuk, benar atau salah? Mual-mual merupakan salah satu ciri penyakit ginjal stadium awal. Benar ya teman-teman. Mbak Ceci salah, langsung hilang. Yuk. Soal yang ke-7. Apa tes laboratorium yang digunakan untuk analisa fungsi ginjal? Tes darah kreatinin. Kita lihat. Wih, ini masih susul menyusul. Kita lanjut ke soal 8. Hemodialisa dilakukan pada pasien ginjal. Dalam tahap apa?
Stadium terminal. Ya, next. Wih, look ini siapa ini? Nah, ini seperti ini nih yang saya kurang paham nih nantinya. Oke ya, soal ke-9. Benar atau salah? Banyak makan tinggi garam dan gula merupakan penyebab umum penyakit ginjal kronis. Ya, benar ya teman-teman. Kita lihat. Tidak ada perubahan. Dan ini adalah pertanyaan terakhir nih. Ya, siap-siap. Tes urin apa yang digunakan untuk analisa ginjal? Ya, hampir benar semua nih. Ada yang 9 salah, nggak apa-apa. Kita lihat sang juara kita. Juara ketiga. Ada Ajis ini dari internal audit. Ini look ini saya kurang tahu, nanti bisa koordinasi dengan saya atas nama siapa. Bisa. Ya. Luar biasa bukan? Oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sebentar. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti hadiahnya akan saya kirimkan. Dan saya akan mengumumkan untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, ini ada 2 pertanyaan yang sangat menarik, yaitu atas nama Pak Prasetyo dan juga Bapak Ajak Lesmana. Ini masing-masing dapat voucher belanja dari saya senilai Rp50.000. Dan juga yang dapat merchandise ada Ayala, ada Mbak Ros, ada Bu Widya, ada Mbak Rena, dan juga ada Syarif dari mana tadi ya? MPI ya? Ya, nanti dapat voucher. Dapat apa merchandise dari saya. Oke. Yang terakhir teman-teman, teman-teman saya persilakan untuk mengisi evaluasi terlebih dahulu. Saya juga akan share evaluasinya. Sebentar. Evaluasi. Ya, ini dia. Ya. Ya. Silakan teman-teman untuk scan barcode terlebih dahulu. Ini untuk evaluasinya ya. Saya tunggu sampai dengan 2 menit pengisian. Nanti kita akan tutup. Nah, bisa diinfokan juga nih, Look tadi siapa ya? Atas nama siapa ya? Lukman, Zis. Astaga. Kampret Pak Lukman. Nih contohnya ini, Pak Lukman ini bikin saya. Ya, oke, Pak Lukman juara 2 ya, Pak. Nanti saya kirimkan ya, Pak, hadiahnya. Dia juara 1. Man. Oke.
Ya, nanti untuk fotonya akan saya kirim ke personalia ya, bisnis unit masing-masing. Oke, sebagian sudah ada yang masuk untuk evaluasinya sembari diisi. Oke, Bagi satu mas coklatnya mas, yang kecil satu aja. Nggak tahu. Yang coklat lah pokoknya, jangan yang min aja. Jadi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Pak Heri bagi-bagi coklat nih. Oke, sembari mengisi teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang panjang belum tuh masih setor kulkas. Udah habis juga sih, mantap. Nggak nyisain sama sekali. Kasih ya. Ya, sembari mengisi untuk evaluasinya kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi mengikuti rangkaian webinar kita pada hari ini. Semoga nantinya kita bisa ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Saya ucapkan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ajis. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Nisa, dari Ibu Mida. Terima kasih dari MIP. Terima kasih dari teman-teman dari Halo Dokter, Good Doctor juga. Oke. Oke. Izin live ya, izin matiin ya Mas ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live Pak Aziz. Ya, silakan Pak. Saya